Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Senin 2 November 2020. Saya Irat Suirat, saat ini bersama dengan pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga, yang akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini. Halo Bang, apa kabar? Halo Irat, kabar baik. Irat gimana liburannya? Alhamdulillah Bang, seru banget nih liburan long weekend kan. Oh, jalan-jalan dong. Jalan-jalan dong, kan liburan juga kita sambil liputan. Oh, berarti libur sambil bekerja. Berarti nggak libur itu? Enggak Bang, bukan libur sambil bekerja, liputan aja udah, Oh, gitu. biar berasa liburan. Biar berasa liburan, berarti liputan serasa liburan. Ya begitulah. Oh, Kalau udah di sini berarti udah siap nih Bang untuk meringkas berita. siap. Sebelum lanjut, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Ya, video-video menarik tadi itu jangan lupa di like, komen, dan share. Wayahe. Oke Bang, nih untuk berita yang pertama yaitu ada Bank Banten di ujung tanduk. Wah, kenapa nih Bang? Dari sebelum-sebelumnya nih, gimana perkembangannya? Ini terkait perkembangan Bank Banten yang masih dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ya. Ya. Ternyata sampai saat ini walaupun sudah dialiri dana segar oleh Pemprov Banten ya 1 triliun lebih ya, ini ternyata belum mencabut status dari bank yang tidak sehat. Jadi OJK sendiri masih terus mencoba mengklarifikasi kepada Bank Banten soal penyertaan modal dari Pemprov, tapi sampai saat ini belum direspon oleh Bank Banten. Jadi ini menjadi satu situasi yang membuat Bank Banten ini menjadi semakin dikhawatirkan ya ininya eksistensinya, karena OJK sendiri memberi tenggat waktu ini hingga cuma 3 hari ya, 3 hari dari mulai hari Senin ini sampai hari Rabu untuk Bank Banten memberikan klarifikasi. Berarti sampai tanggal 4 ya Bang ya? Sampai tanggal 4, betul. Oke Bang, dari Bank Banten kita ke buruh nih Bang. Oh iya. Nih di buruh itu ada buruh tolak UMP. Kenapa nih? Iya. Ini kan Pemprov Banten dalam hal ini Dewan Pengupahan yang ada di provinsi Ya. menetapkan tidak ada kenaikan upah ya untuk tahun 2021. Nah, sementara buruh tetap ngotot untuk menaikkan upah 8% ya, 8%. Nah, ini menjadi sebuah penolakan dan rencananya juga hari ini akan ada aksi besar-besaran ya secara nasional di 24 provinsi untuk menolak penetapan itu. Apa nih Bang yang menjadi penyebab dari tidak naiknya gaji ini? Ya pastinya banyak alasan ya, tapi untuk jelasnya tentunya bisa dibaca di koran harian Banten Pos. Bang, sekarang kita ini nih Bang yang lagi booming-boomingnya sekarang nih. Apa tuh? Ada ramai-ramai ajak boikot Prancis. Wah, perihal itu tuh. Gimana nih Bang? Ini kaitannya sama isu global ya. Iya. Isu global yang terjadi di Prancis tentang dugaan penghinaan Nabi Muhammad ya. Nah, ini mendapat respon juga di Banten ya. Jadi sejumlah elemen yang ada di Banten ini juga ikut menyerukan untuk memboikot produk-produk yang berasal dari Prancis. Berarti Banten juga mengikuti alur dari isu global juga gitu ya Bang ya? Ya, secara ini kan apa namanya yang mendapat respon dari seluruh dunia ya. Iya. Saya kira masyarakat Banten juga yang dikenal sebagai daerah yang religius, terutama di Islami ya. Ini juga menjadi sebuah isu yang sensitif di Banten. Oke, ini Bang. Terus selanjutnya ada
menanti bencana di pengungsian. Kok bencana dinanti? Gimana nih, Bang? Intinya kan ini sudah masuk musim hujan ya. Iya. Terus pemerintah juga mewaspadai terjadinya bencana karena dengan musim hujan ini kan banjir, longsor, terutama di wilayah yang selama ini kerap terjadi ya, di Lebak, di Pandeglang. Nah ini kebenaran di Lebak ini kan tahun kemarin terjadi banjir bandang ya, banjir bandang. Nah sekarang juga mereka dengan datangnya musim hujan ini bencana serupa kan masih mungkin terjadi. Nah tapi ironisnya saat ini masih banyak orang-orang yang terdampak dari banjir bandang itu ternyata masih hidup di Huntara ya, di hunian sementara ya, yang bisa diartikan itu tempat pengungsian lah gitu ya. Jadi ini kan menjadi kekhawatiran ya buat kita, sementara mereka harus tetap mewaspadai apa yang akan terjadi, tapi di sisi lain mereka justru tinggal di tempat-tempat yang kurang representatif lah gitu. Jadi harus antisipasi juga gitu ya, Bang ya. Ya betul. Para masyarakat dan pemerintah ya, juga. Ini kan mereka masih mengharapkan janji-janji pemerintah ya soal bantuan hidup ya, bantuan hidup maupun bantuan hunian tetap. Oke Bang, seperti biasa nih Bang, kalau hari Senin itu kita ada yang berbeda. Nah, in-depth-nya kali ini adalah berwisata kurangi ketakutan. Ketakutan terhadap apa nih Bang? Ya, ini liputan kali ini kita cenderung soft ya. Nah, ini kan kita setelah melewati libur panjang ya, yang terjadi di saat pandemi. Ternyata memang tidak terjadi lonjakan pengunjung di objek-objek wisata seperti yang diprediksi sebelumnya. Tapi beberapa orang yang berwisata, terutama di tempat-tempat wisata yang mainstream ya, seperti di Anyer, di Carita. Nah ini mereka menganggap bahwa liburan ini justru bisa mengurangi kekhawatiran terhadap adanya pandemi gitu kan, karena di satu sisi bisa meningkatkan imunitas, di sisi lain juga justru memberi pendidikan kepada anggota keluarga tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Jadi mempraktekkan ya protokol kesehatan kepada anggota keluarga di tempat-tempat wisata. Selain di Anyer ada lagi nggak Bang yang ininya? Ya selain di Anyer sih ada tempat-tempat lain ya, kayak di tempat wisata di Kota Serang, atau juga ada fluktuasi jumlah penumpang di Pelabuhan Merak terkait sama liburan ini. Tapi ya untuk lebih jelasnya ya intinya bisa dibaca di Koran Harian Banten Pos. Koran Harian Banten Posnya bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Atau di edisi digitalnya bisa melalui langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau diunduh melalui portal berita banpos.co. Kembali saya ingatkan untuk CS Banpos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos karena banyak video menarik lainnya yang tayang pada channel YouTube ini. Dan wayahe untuk like, komen, dan share video-video yang banyak di channel ini. Demikian ringkasan berita hari ini. Saya Irat Suirat. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.